Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Anugerah Allah menyertai kami semuanya Tuhan. Kalau kami boleh mengikuti ibadah VIP malam hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mendapat sesuatu yang baru melalui kebenaran firman-Mu, menguatkan iman kami agar kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah VIP malam hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini dalam ibadah VIP. Berkat Tuhan turun atas setiap umat-Mu yang hadir, tidak hanya jemaat yang hamba gembalakan, tetapi ada banyak jemaat-jemaat, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dari berbagai tempat yang menemukan channel ini dan sama-sama hadir. Tuhan berkati. Biar malam ini kami penuh dengan lawatan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari presiden, para menteri, sampai ke jajaran yang paling rendah. Kami berdoa untuk banyak pemimpin rohani, baik ketua-ketua sinode, aras-aras nasional, para pemimpin bapak-bapak rohani. Berkati mereka untuk dapat memimpin sinode, lembaga, yayasan, aras yang mereka pimpin dengan urapan baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk para gembala-gembala, para pendeta, pastor, para penginjil, misionaris, utusan-utusan Injil, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, ministry-ministry yang melayani Tuhan dalam pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, dalam penjangkauan jiwa-jiwa, baik media cetak, baik dalam media elektronik, baik dalam multimedia, dalam medsos, bahkan dalam penggembalaan mereka di gereja masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka hamba-hamba Tuhan yang sedang teraniaya, sedang mengalami masalah-masalah konflik-konflik dengan lingkungan di negara-negara, di kota-kota, di desa, di hutan, di gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai. Mereka sedang punya masalah. Apapun mereka yang mereka hadapi, Tuhan juga tolong, Tuhan juga lepaskan. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang juga ditekan, diintimidasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal, dengan lingkungan kota mereka, daerah mereka, bahkan negara yang mereka ada di dalamnya. Tuhan juga tolong. Berikan kekuatan penghiburan. Mereka hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sedang berada di penjara-penjara, mereka sedang berada di sel-sel tahanan karena nama Kristus. Tuhan juga menolong, memberkati. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dari berbagai negara, dunia internasional. Tuhan berkati. Di dalamnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi-organisasi internasional. Tuhan juga tolong. Biar negeri ini aman, tentram, damai karena kehadiran Tuhan. Terjadi konflik-konflik di berbagai negara, Tuhan tolong. Semua berjalan dengan baik. Kami berdoa dan memberkati bersama-sama malam hari ini. Untuk negara kami Indonesia, berkati. Untuk daerah di mana kami berada, kami berdoa, Tuhan berkati. Ya, haleluya, kami percaya provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, sampai paling bawah dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Terima kasih. Inilah doa kami, doa syafaat kami, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan bicara, Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami sekalian. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, atas kami semua yang bertugas, bahkan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, seluruh keluarga kami. Dimanapun kami berada hari ini, yang ada di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, tempat usaha, di angkutan umum, di tempat-tempat di mana kami menyempatkan diri untuk buka channel ini dan ikut sama-sama dalam ibadah VIP, Tuhan juga kuduskan dan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur buat malam hari ini, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan atas hidup kita. Tema pada malam hari ini, temanya saya kasih tema tetap menabur dalam kondisi apapun juga. Ya, tema saya yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, tetap menabur dalam kondisi apapun juga. Mari kita buka kitab Kejadian pasalnya yang ke 26. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 26 ayat 1 dan 2, lanjut ayat 12 dan sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 2, lanjut ayat 12, 13 dan 14. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu, dan itu bukan kelaparan yang pertama. Jadi kalau bicara kelaparan, bicara tentang paceklik, bicara tentang gagal panen, bicara tentang resesi ekonomi, ya itu bukan hanya terjadi akhir hari ini. Jadi pada masa Covid, pada masa resesi ekonomi 98, pada hari-hari ini, ya tahun 2024 di bulan-bulan ini, ya banyak orang mengeluh tentang ekonomi yang sulit. Usaha dagang apa yang dikerjakan mengalami kelesuan. Hanya saja belum timbul kelaparan, ya. Masih kita bisa nikmati makan dan minum walaupun harga bahan-bahan pokok itu naik. Jadi masalah resesi ekonomi bukan terjadi sekarang-sekarang ini.
di abad 21, bukan hanya terjadi di 2024 ini, di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan, menyimak channel ini dalam ibadah VIP yang juga sedang mengalami masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah krisis keuangan, krisis ekonomi, mengalami krisis dalam kehidupanmu. Saya ingin katakan, belajar dari Ishak. Waktu Ishak mengalami kelaparan, dia ada rencana untuk pergi ke kota ke Mesir. Kadang-kadang juga kita begitu, waktu kita sedang mengalami masalah keuangan, ekonomi, usaha tidak jalan, macet, lalu kita berpikir, kita banting setir, mungkin kita harus pindah ke daerah lain. Bisa saja itu terjadi kalau memang tuntunan Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan ngomong nuntun Ishak, nggak usah pergi ke Mesir. Nah juga Tuhan juga bisa mengingatkan kita untuk tidak pindah ke kota lain, ke negara lain. Kan ada banyak orang-orang di negeri ini, di Indonesia ini, yang mengadu nasib, wah saya mau pergi ke negeri adidaya Amerika. Mau mengadu nasib, kerja di sana. Di sana pun juga sedang punya masalah. Saya mau ke Jerman. Di Jerman pendidikan murah, pendidikan gratis. Saya mau ke Jepang, kerja di sana. Karena Jepang kota yang aman, kota yang nyaman untuk masa depan. Boleh saja, tapi harus tanya sama Tuhan. Dan tidak harus seperti itu. Nah, apa yang Ishak lakukan ketika dia sedang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi, sedang mengalami kelaparan? Dalam ayat yang tadi kita baca, dalam ayatnya yang ke-12 tadi, dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak ini anak perjanjian, anak perjanjian, anak yang Tuhan berikan kepada Abraham. Anak perjanjian berarti anak yang punya jaminan dari Tuhan langsung, dari Allah langsung, untuk Allah pelihara. Tapi ternyata Ishak juga mengalami masalah, mengalami pergumulan, masalah keuangan, krisis ekonomi. Kita juga adalah anak-anak perjanjian yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita anak perjanjian, ternyata juga kita harus menghadapi masalah krisis, masalah-masalah dalam hal ekonomi. Tapi justru disitulah Tuhan mau kita tetap menabur. Orang kalau lagi krisis, dia akan lebih pedit, lebih pelit. Kalau bukan kalau kita menabur dalam arti begini. Kalau kita atur, benar-benar hemat, itu nggak masalah lah bagi saya. Tapi ada orang-orang yang jadi kikir, jadi pelit, jadi medit, Kalau orang tetangga saya koret gitu, medit, pelit, kikir. Wah, nggak mau keluar duit untuk menabung. Tapi justru saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Saat-saat kita mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi, masalah-masalah usaha yang macet, masalah-masalah yang sedang menimpa hidup kita dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi kita, justru kita harus menabur. Di tengah-tengah kelaparan di sekitar, justru Ishak itu diberkati Tuhan. Kalau saudara baca kemudian, Ishak itu menggali sumur-sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Sumur-sumur keuangan kita, sumur-sumur ekonomi kita, sumur-sumur mungkin itu gambaran dari usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita ditutup oleh orang, difitnah oleh orang. Disengaja kita tidak menghasilkan. Tapi kalau Tuhan bekerja, menggalinya kembali, memulainya kembali, justru Tuhan berkati. Kenapa? Karena nabur. Memberi, mengembalikan persepuluhan, tabur di ladang misi, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati janda-janda miskin, para yatim piatu dengan diakonia, persembahan ucapan syukur, persembahan apapun. Ketika kita menabur, justru Tuhan memberkati kita. Waktu bumi ini hancur habis-habisan karena air bah, Allah berpesan kepada Nuh keluarganya dalam kitab Kejadian 8 ayat 22.
Kejadian 8 ayat 22. Bapak Christian bisa baca. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Iya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Jadi ini janji Tuhan. Selama bumi berputar, bumi masih ada, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. Hanya bagian kita menabur. Ini katakan tadi, ada masa musim menabur dan menuai. Bagaimana bisa menuai kalau kita tidak menabur? Jadi tabur. Ya. Dalam kondisi saya juga mengalami keuangan, ya, sampai saya pernah bersaksi, anak saya minta uang saku aja, saya nggak bisa kasih. Anak saya mau perpisahan, ya, di luar kota, menginap 1 malam, ya, dia minta uang saku, saya nggak bisa kasih, nggak punya. Tapi ketika saya dipercaya Tuhan berkat, ini sederhana. Hari itu saya dalam keadaan nggak punya uang, ya, nggak punya uang, sampai saya bingung mau berangkat ke sekolah, antar anak, uang bensin nggak ada. Tiba-tiba saya iseng-iseng buka satu aplikasi belanja online. Ternyata saya ada saldo 390.000. 390.000. Ya, rupanya pernah saya pesan belanja online, nggak diproses, dikembalikan dananya. Saya bilang, saya pikir saya mau beli sesuatu, apa mau dijual ya gimana? Tiba-tiba saya utak-utik, ternyata itu bisa ditarik. Jadi saya tariklah uang itu, masuklah ke rekening saya. Waduh, saya katakan pertolongan Tuhan itu nggak usah yang besar-besar, hal yang kecil aja itu udah luar biasa. Saya sementara kemudian ada yang datang pinjam uang, saya kasih, walaupun saya dalam keadaan kondisi kurang. Terus kemudian saya juga menabur untuk pekerjaan Tuhan, walaupun nggak besar. Saya melihat Tuhan itu buka jalan. Jadi artinya begini, saya nggak bicara apa yang fokus kepada apa yang saya kisahkan begini, tapi ini saya inginkan Pak, di tengah-tengah masa kesukaran, masa krisis, kita harus menabur, entah persepuluhan, dana misi, dana diakonia, dana ucapan syukur, naik kelas, lulus sekolah, mengucap syukur, kita kasih pekerjaan Tuhan, dana untuk pos PI, ya, untuk apa saja kita kembalikan ke gereja di mana kita berjemaat, kembalikan. Nggak ambil pusing, orang bilang persepuluhan itu nggak berlaku, kata siapa? Kita kembalikan, dan saya percaya Tuhan memberkati. Karena dari kitab Kejadian 8 ayat 22 tadi, waktu Tuhan bilang selama bumi masih ada takkan berhenti, ini ayat ini ada karena ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi janji ini diawali dalam ayat 1, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Ini kuncinya. Janji Tuhan memberkati manusia melalui Nuh dan keluarga, itu dimulai dari ketika Nuh dan keluarga mempersembahkan sesuatu. Mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, kalau hari ini kau sedang mengalami satu pergumulan dalam hal keuangan, justru jangan pedit, jangan medit, jangan pelit, jangan koret, tetap menabur, dan kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Itu doa saya, justru Bapak Ibu semakin diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu di ibadah VIP malam ini. Ada di antara kami sedang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, penjualan menurun, bahkan tidak ada yang mau membeli penawaran-penawaran yang kami ajukan. Mari juga Tuhan tolong. Hari ini hamba ingin berdoa bagi jemaat Tuhan, siapapun yang hadir, dalam hal khusus dalam hal keuangan ekonomi. Mari Bapak Ibu yang sedang
punya masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah dalam bisnis, pekerjaan, malam ini saya ingin berdoa. Kalau mungkin tanganmu masih pegang gadget, silakan pegang satu tangan. Tangan yang lain bisa letakkan di dadamu. Kalau engkau tidak terganggu dengan gadgetmu, engkau bisa letakkan tanganmu dua-dua. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang sedang diletakkan di dada mereka. Mereka sedang mengalami masalah keuangan ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis. Bahkan ada di antara mereka yang sedang kehilangan pekerjaan di PHK, ada di antara mereka yang belum dapat pekerjaan, orang-orang muda yang baru lulus dan belum dapat pekerjaan. Hamba berdoa pada kesempatan malam hari ini, mereka boleh mengalami berkat Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, segala sumbatan-sumbatan, simpul-simpul yang mengikat keuangan ekonomi anakmu, ekonomi kami semua, dalam nama Yesus dilepaskan. Tercurah berkat Tuhan, bercurah berkat Tuhan. Sumur-sumur keuangan mereka, sumur-sumur penghasilan mereka yang ditutup oleh siapapun, dalam nama Yesus kami gali kembali dan mengalir berkat Tuhan, mengalir berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kami terima berkat Tuhan terjadi. Gereja kami juga diberkati. Yayasan pelayanan kami diberkati. Studi anak-anak kami diberkati. Kampus di mana anak kami kuliah diberkati. Usaha pekerjaan, toko, warung, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Silakan turunkan tanganmu. Terima kasih buat lawatanmu malam hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Kami akan istirahat tidur malam ini. Tuhan jaga dan lindungi. Dalam istirahat tidur yang juga penuh dengan berkat Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan pemazmur. Tuhan memberkati di saat kami tidur. Terima kasih. Dan akhirnya kekasih Tuhan dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau berjalan, ditempatkan, engkau tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Saya Pendeta Eri Elias bersama dengan Pendeta Christian Irawan mengucapkan salam sehat penuh berkat. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.